Shalom Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas tentang 6 ajaran kristologis yang menyimpang Bapak Ibu ya. Siapakah engkau Yesus? Ini jeritan gereja di tengah kabut ajaran sesat 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Kata Matius 16 ayat 15. Pertanyaan ini tidak pernah basi Bapak Ibu. Ia tidak menua oleh zaman. Ia tidak melemah oleh filsafat Bapak Ibu ya. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab sembarangan tanpa mengguncang fondasi iman. Sebab keselamatan tidak bergantung pada seberapa tulus kita percaya, melainkan kepada siapa kita percaya. Itu. Nah, apa saja 6 ajaran kristologis yang menyimpang ini? Yang pertama Bapak Ibu, adopsionisme. Kristus yang diangkat, bukan dilahirkan. Ini. Adopsionisme berkata dengan suara lembut namun mematikan Bapak Ibu. Yesus hanyalah manusia biasa yang pada suatu saat dibaptiskan atau dibangkitkan, diangkat dan diadopsi menjadi anak Allah. Ini adalah Injil yang direduksi Bapak Ibu. Salib kehilangan kekuatannya, inkarnasi kehilangan maknanya di sini. Kesalahannya Bapak Ibu, menyangkal praeksistensi Kristus ini, menyangkal keilahiannya yang kekal dan mengubah anak Allah menjadi proyek peningkatan manusia ini. Jawaban Alkitab tegas Bapak Ibu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kristus bukan diangkat menjadi anak. Ia anak sejak kekekalan. Ia tidak menjadi Allah. Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini. Satu lagi. Apollinarianisme. Tubuh manusia, jiwa ilahi. Apollinarius itu mencoba melindungi keilahian Kristus, namun justru memutilasi kemanusiaannya Bapak Ibu. Ia berkata, Yesus memiliki tubuh manusia, tetapi bukan jiwa manusia. Firman Allah menggantikan akal budi manusianya. Kesalahannya Bapak Ibu, Kristus tidak sungguh-sungguh manusia seutuhnya di sini. Kemanusiaannya menjadi setengah bayangan yang tidak diambil dan tidak ditebus ini Bapak Ibu. Jawaban Alkitab tegas Bapak Ibu. Yesus bertambah besar hikmatnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Di Lukas 2 ayat 52 ini. Kristus memiliki tubuh manusia, jiwa manusia, kehendak manusia, akal budi manusia. Tanpa itu semua, ia tidak dapat menyelamatkan manusia sepenuhnya Bapak Ibu. Yang ketiga, Nestorianisme. Dua pribadi di dalam satu tubuh ini. Nestorius membagi Kristus seperti membelah pedang. Yang ilahi dan yang manusia bersatu secara longgar, seperti dua pribadi yang berdampingan ini. Akibatnya, Maria hanya disebut Christotokos, bukan Theotokos, dan salib hanya penderitaan manusia, bukan Allah yang menjelma. Kesalahannya memecah Kristus menjadi dua subjek. Tidak jelas siapa yang mati di kayu salib dan keselamatan menjadi kabur ini Bapak Ibu. Jawaban Alkitab tegas lagi Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14 ini. Bukan firman tinggal di dalam manusia. Firman menjadi manusia. Satu pribadi, dua natur, tidak terpisah. Yang keempat, Eutychianisme. Manusia yang luluh dalam keilahian.
Eutyches berkata begini, natur manusia Kristus itu diserap oleh natur ilahinya, seperti setetes madu di laut. Manusia Yesus lenyap, yang tersisa hanyalah keilahian berkedok tubuh. Nah, aneh lagi kan? Kesalahannya menghilangkan kemanusiaan Kristus. Kristus bukan lagi pengantara sejati dan inkarnasi menjadi ilusi nih Bapak Ibu. Jawaban Alkitab tegas seperti biasanya Bapak Ibu. Sebab satu Allah dan satu pengantara adalah Allah dan antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 5. Jika kemanusiaannya hilang, maka pengantaraannya gugur Bapak Ibu. Yang kelima, monofisitisme. Satu natur saja ini. Monofisitisme adalah anak kandung eutychianisme. Kristus hanya memiliki satu natur, yakni natur ilahi. Ini terdengar rohani ya, namun ini menipu. Hati-hati Bapak Ibu. Kesalahannya menyangkal realitas penderitaan manusia Kristus, menjadikan penebusan simbolik dan menghapus solidaritas Allah dengan manusia. Jawaban Alkitab, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4:15. Allah tidak berpura-pura menjadi manusia, ia sungguh-sungguh menjadi manusia Bapak Ibu. Yang keenam, monotelitisme. Satu kehendak saja. Monotelitisme itu berkata Kristus memiliki dua natur, tetapi hanya satu kehendak. Ya apa? Kehendak ilahi. Kesalahannya, kehendak manusia Kristus ditiadakan. Ketaatan Kristus menjadi sandiwara dan doa di Getsemani kehilangan makna Bapak Ibu. Jawaban Alkitab, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Lukas 22 ayat 42. Jika Kristus tidak memiliki kehendak manusia, ia tidak pernah benar-benar taat sebagai manusia, Bapak Ibu. Di mana kebenaran mutlak iman Kristen ini ditumpahkan untuk menumpas 6 ajaran Kristologi yang menyimpang ini. Di Kalsedon, Bapak Ibu. Suara Konsili Kalsedon. Tahun 450 Masehi, gereja berseru dengan satu suara. Yesus Kristus adalah satu pribadi dengan dua nature, ilahi dan manusia. Tanpa percampuran, tanpa perubahan, tanpa pemisahan, tanpa perpisahan. Inilah iman para rasul, inilah iman para martir, inilah iman gereja yang kudus dan am. Jangan kita menyembah Yesus itu karena direkayasa, Bapak Ibu ya. Jangan kita berkhotbah tentang Kristus yang dipotong-potong. Jangan kita menukar misteri inkarnasi dengan logika manusia, Bapak Ibu. Siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. 1 Yohanes 2 ayat 23 mengatakan demikian. Maka marilah kita berdiri teguh. Bukan Yesus versi filsafat, bukan Yesus versi budaya, bukan Yesus versi rasio, tetapi Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang disalibkan, bangkit, dan akan datang kembali. Amin.